Halo mabukers, dimanapun kalian berada, masih bersama saya The One and Only Tukang Mabuk dalam channel Mabuk Film yang menyediakan alur cerita film bagi kalian yang mager untuk nonton filmnya secara utuh. Ya salam. Kembali saya mengingatkan bahwa konten ini berisi full spoiler, jadi saya menyarankan untuk kalian menonton filmnya secara utuh agar mendapatkan sensasi yang berbeda. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Orphan yang dirilis tahun 2009. Berbeda dengan film horor lainnya, karena film ini digarap dengan sangat apik oleh John Collet-Serra dan berhasil membangun sosok tokoh antagonis dengan sangat baik. Film yang bergenre horor psikologis ini menceritakan sebuah keluarga kecil yang mengadopsi seorang anak perempuan dari panti asuhan. Tapi setelah anak tersebut sudah berhasil mereka adopsi, banyak keanehan yang mulai muncul di rumah mereka. Film ini sendiri diberi rating yang cukup meyakinkan dengan angka 7,0 dan berhasil meraup keuntungan sebesar 78 juta US dollar. Oke, langsung aja cabut HP dari chargeran, pasang handsfree, dan ambil posisi rebahan. Selamat menonton dan sikat! Film ini dibuka dengan adegan seorang wanita yang sedang mengonsumsi obat tidur. Setelah wanita itu terbangun di tengah malam, lalu adegan berpindah ke pagi harinya, di mana kita diperlihatkan sosok wanita semalam yang ternyata bernama Kate. Di sini diperlihatkan bahwa Kate sedang berkonsultasi dengan seorang ahli psikologi mengenai keadaan psikologisnya setelah dia kehilangan anak ketiganya karena sebuah insiden keguguran kandungan. Lalu scene berpindah di mana Kate harus menjemput anak keduanya yang bernama Max di sekolahnya. Ia diperlihatkan di sini bahwa Max adalah seorang anak penderita gangguan bicara atau tunawicara, sehingga dia harus menggunakan bahasa isyarat saat harus berkonsultasi dengan ibunya. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Lalu saat di rumah, Kate melihat kedatangan mobil suaminya. Ya, di sini nih kita diperkenalkan dengan sosok suami Kate, yaitu John, dan anak pertama mereka yang bernama Daniel. Di sini diperlihatkan bahwa kondisi keluarga mereka terlihat sangat harmonis, di mana sosok John sebagai seorang ayah terlihat memiliki hubungan yang cukup dekat dengan kedua anaknya. Lalu hari berganti menjadi gelap, di mana Kate mempunyai kebiasaan untuk membacakan dongeng Max terlebih dahulu sebelum tidur. Lalu saat Max sudah tertidur, Kate berbincang empat mata dengan John, suaminya, mengenai kemungkinan mereka untuk mengadopsi anak dari panti asuhan. Kate melakukan hal tersebut karena Kate ingin ada anak yang menggantikan anak ketiganya yang telah tiada setelah insiden keguguran kandungan. John sebagai suami yang baik pun mengiyakan keinginan Kate untuk mengadopsi anak ketiga mereka. Lalu scene berganti di suasana pagi hari yang sangat hangat di sebuah panti asuhan, di mana John dan Kate disambut oleh pengasuh panti asuhan di situ bernama Suster Abigail. Kate dan John pun berjalan terpisah untuk melihat aktivitas anak-anak panti asuhan. Lalu tibalah di mana John masuk ke dalam sebuah ruangan yang penuh dengan lukisan dan bertemu dengan seorang anak kecil yang sangat menggemaskan. My name is Esther. What's yours? Yang anehnya, anak tersebut berbicara seperti layaknya seorang dewasa. Iya, maksudnya si anak ini berbicara dengan bahasa yang indah, yang mana kata-katanya bisa membius perhatian Kate dan John, sehingga suami istri itu pun tertarik untuk mengadopsi anak tersebut. Nobody's ever talked to me. Kate dan John pun menemui Suster Abigail untuk menanyakan latar belakang anak tadi, yang mana anak tersebut ternyata bernama Esther. Diceritakan bahwa keluarga Esther semuanya meninggal dalam insiden kebakaran. Diceritakan juga oleh Suster Abigail bahwa Esther adalah seorang anak yang baik dan bersikap sangat dewasa dibandingkan anak seusianya. Selain itu, Esther juga bersikap sangat anggun dan selalu menggunakan pita di lengannya dan di lehernya. Lalu John dan Kate memutuskan untuk mengadopsi Esther dan menjemputnya di panti asuhan pada pagi harinya. Esther pun diperkenalkan oleh mereka kepada Max, dan terlihat Esther langsung akrab dengan Max. Kate pun mengajaknya untuk masuk ke rumahnya, sekaligus menempatkan barang-barang Esther ke kamar barunya. Namun saat Esther berkenalan dengan Daniel, anak laki-laki Kate, Daniel nampak tidak senang dengan kehadiran Esther di tengah-tengah keluarga mereka. Esther pun memulai kehidupan barunya sebagai seorang anak angkat dari John dan Kate. Kehidupan keluarga mereka sangat normal seperti biasanya, sampai pada hari pertama Esther bersekolah.
Di sini kita diperlihatkan keanehan lagi pada diri Esther, karena pakaian yang dia pakai saat bersekolah nampak tidak umum digunakan oleh anak seusianya. Esther pun langsung diganggu oleh salah satu murid di kelas yang bernama Brenda, yang mengejek cara berpakaian Esther. Esther pun nampak kesal dengan Brenda karena hal tersebut. Lalu scene memperlihatkan di mana Daniel sedang latihan menembak dengan senapan angin miliknya untuk menembak seekor burung dara. Daniel pun tepat sasaran dan iya, burung itu pun sekarat karena tertembak. Daniel yang memiliki niat untuk menolong dan merawat burung itu tiba-tiba dihentikan oleh Esther. Dan tiba-tiba Esther mengambil sebuah batu dan macrot. Sungguh perilaku yang sangat membagongkan. Daniel yang melihat kejadian itu pun pergi sambil menatap sinis saudara tirinya itu. Lalu scene memperlihatkan di mana Esther sedang berjalan di koridor sekolah dan secara tidak sengaja tertabrak oleh seorang murid sehingga bukunya pun jatuh. Brenda yang melihat itu pun malah mengambil buku itu dan mereka berdua pun memperebutkan buku itu sehingga buku itu secara tidak sengaja terlempar berhamburan. Esther yang panik pun merapikan buku itu dan Brenda yang tidak puas, dia pun mencoba menarik gelang di leher Esther. Ternyata reaksi Esther di luar dugaan. Is this your collar, little dog? Iya, di sini kita lagi-lagi diberi clue, di mana kita bertanya-tanya mengapa Esther sangat marah sedemikian rupa hanya karena sebuah gelang yang berada di lehernya. Lalu adegan berpindah malam harinya di rumah keluarga Kate. Di sini kita melihat adegan di mana Kate dan John sama-sama dimabuk cinta dan akan melakukan mantap-mantap. Tapi tiba-tiba, saat nafsu sudah berada di kepala, muncullah seorang Esther yang sedang mengamati adegan mantap-mantap secara gratis dari orang tua angkatnya. Iya, di sini adalah keanehan Esther lainnya, karena Esther sepertinya sudah sangat sering mengintip kedua orang tuanya tersebut. Pagi pun tiba di mana John mengantar Max dan Esther untuk bermain di taman kota dekat rumah. Terlihat di sini Esther melihat Brenda, teman yang membunuhnya di sekolah. Esther pun melihat sinis Brenda, dan dari tatapannya itu terlihat bahwa Esther sedang merencanakan sesuatu. Dan iya, benar saja. Saat Brenda sedang asik bermain di taman, tiba-tiba Esther datang dari belakang dan berhasil mendorong Brenda jatuh ke bawah. Di sini diketahui bahwa kaki Brenda sampai mengalami patah tulang karena ulah seorang Esther kecil. Malamnya, Esther pun disidang oleh kedua orang tuanya perihal kejadiannya di taman siang tadi. Esther pun mengelak bahwa dia yang telah melakukan hal tersebut kepada Brenda. Sampai sini, Kate sudah mencurigai ada yang aneh dari gerak-gerik Esther. Setelah kejadian itu pun Kate mengundang Suster Abigail ke rumahnya untuk mencari tahu latar belakang Esther anak angkatnya. Dan secara mengejutkan, setelah Suster Abigail menghubungi sekolah lama Esther, ternyata Esther adalah seorang murid yang bermasalah. Esther diduga kuat terlibat dalam serangkaian insiden-insiden mengerikan. Karena setiap ada kasus murid yang bunuh diri, Esther selalu berada di lokasi tersebut. Suster Abigail pun menyarankan Kate untuk mencari asal-usul Esther dari sebuah panti asuhan di Rusia. Karena diketahui panti asuhan tersebut adalah panti asuhan yang pertama menerima Esther. Saat mereka sedang asik membicarakan Esther, ternyata Esther sedang menguping pembicaraan mereka. Esther pun terlihat panik dan langsung mengajak Max untuk pergi yang entah kemana tujuannya. Ternyata Esther mengajak Max untuk menghadang mobil yang digunakan oleh Suster Abigail. Esther mendorong adik tirinya itu ke jalan agar mobil Suster Abigail berhenti. Suster Abigail yang panik pun langsung mengerem mobilnya dan melihat keadaan Max. Saat Suster Abigail dalam keadaan lengah, ternyata Esther sudah berada di belakangnya dan langsung mengayunkan martilnya. Iya, salam. Iya, di sini kita diperlihatkan oleh sosok bengis dari Esther, yang mana tanpa ampun membunuh orang yang akan mengungkap identitas aslinya. Suster Abigail pun tewas, dan polisi datang ke rumah Kate untuk meminta keterangan karena tempat terakhir yang dikunjungi oleh Suster Abigail adalah rumah Kate. Kate pun semakin curiga dengan Esther dan mencari tahu asal-usul Esther dengan menghubungi panti asuhan di mana Esther ditampung pertama kalinya. Esther yang tahu bahwa identitas dirinya akan dibongkar oleh Kate, dia pun merencanakan sebuah rencana gila untuk menyingkirkan ibu tirinya, yaitu Kate. Di mana Esther menfitnah Kate yang telah mematahkan tangannya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Esther mematahkan tangannya sendiri dengan sebuah alat pembengkok besi. John pun menyalahkan Kate atas tindakan kasarnya dan mereka berdua pun cekcok. Di sini terlihat bahwa Esther juga berusaha menyingkirkan Daniel, anak laki-laki Kate, dengan menguncinya di sebuah rumah pohon dan membakar rumah pohon tersebut. Daniel yang terdesak pun akhirnya memilih lompat dari rumah pohon dan menyebabkan dirinya tidak sadarkan diri.
dan harus dirawat di sebuah rumah sakit. Iya, di sini kita sudah cukup yakin bahwa Esther bukanlah seorang anak kecil biasa, karena kemampuannya dalam membunuh sudah sangat terlatih dan seperti sudah sangat berpengalaman. Kelakuan jahanam Esther tidak berhenti sampai di situ saja. Esther ternyata diam-diam mencabut alat bantu pernafasan Daniel, sehingga kondisi Daniel bertambah kritis. Esther yang memang terlihat sudah sangat lihai dalam membunuh korbannya tanpa ada barang bukti, dia pun bisa dengan bebas memanipulasi keadaan sehingga orang-orang akan mengira bahwa Daniel meninggal karena kecelakaan medis. Kate yang sudah tahu bahwa itu adalah ulah Esther, dia pun tersulut emosi dan langsung menghampirinya. Dan iya, Kate pun menampar muka Esther di depan orang-orang. Orang-orang di rumah sakit termasuk John, suami Kate, pun menganggap Kate sudah tidak waras karena telah menuduh Esther membunuh Daniel, dan terpaksa Kate harus dibius agar tidak semakin memberontak. Lalu scene berpindah di kediaman keluarga Kate, di mana John yang sedang menenggak satu sloki anggur karena kondisi keluarganya yang sedang sangat kacau balau. Anak laki-lakinya Daniel yang harus dirawat di rumah sakit, sementara istrinya yang harus ditahan paksa di rumah sakit karena telah menampar anak angkat mereka. Lalu tiba-tiba saat John sedang khusyuk untuk mabok, datanglah Esther dengan penampilan yang sangat berbeda, dengan make up yang tebal. Di sini Esther berusaha menjadi teman curhat John, ayah angkatnya. Dan tiba-tiba Esther tampak merayu John untuk melakukan mantap-mantap. John yang sedang mabok, untungnya masih bisa mengontrol nafsu kudanya, sehingga John pun menolak mentah-mentah serabi lempit anak tirinya. Esther pun merasa frustasi karena ajakan mantap-mantapnya ditolak, dan langsung naik ke kamarnya. Iya, di sini kita kembali diperlihatkan keanehan Esther, di mana ini anak Dajjal bisa-bisanya mengajak mantap-mantap ayah tirinya sendiri. Lalu scene berpindah di mana Kate yang berada di rumah sakit menerima telepon dari panti asuhan di Rusia, yaitu panti asuhan di mana Esther ditampung pertama kalinya. Pihak panti asuhan pun mengabarkan bahwa Esther sebenarnya bernama Lina, dan dia adalah seorang pasien rumah sakit jiwa yang kabur ke panti asuhan setelah membunuh 7 orang korban. Selain itu, sebenarnya Esther adalah seorang gadis berumur 33 tahun yang memiliki kelainan fisik sehingga memiliki tubuh seperti bocah. Pihak panti asuhan pun mengatakan bahwa Esther memiliki tanda luka di lehernya karena dia pernah melukai dirinya sendiri. Itulah alasan mengapa dia selalu memakai pita di lehernya. Diketahui Esther juga memiliki kebiasaan untuk menyamar menjadi anak gadis dan memperdaya sebuah keluarga agar mengadopsinya. Setelah itu, Esther pun pasti akan berusaha merayu ayah dari keluarga itu dan akan membunuh seluruh anggota keluarga tersebut. Kate yang panik pun segera beranjak dari ranjangnya dan bersiap-siap untuk menyelamatkan suaminya dan Max yang berada di rumah dengan Esther. Tidak lupa Kate juga menghubungi polisi untuk bisa datang ke rumahnya secepatnya. Kate yang sudah berusaha ngebut di jalan nampaknya dia terlambat karena Esther sudah lebih dulu membunuh John suaminya. Max yang melihat kejadian itu pun langsung lari untuk menghindari kejaran Esther yang memegang sebuah pisau. Kate yang sudah sampai pun langsung disambut sebuah timah panas dari seorang Esther yang kita tidak tahu dari mana Esther bisa mendapatkan senjata itu. Kejadian menegangkan pun terjadi, di mana Esther berusaha mengejar Kate dan Max. Kate dan Max akhirnya pun berhasil keluar dari rumah dan disambut dengan raungan sirene polisi. Namun tiba-tiba, Esther datang dari belakang dan langsung menikam Kate. Mereka berdua pun jatuh ke dalam parit salju dan terjadilah perkelahian di antara keduanya. Max yang melihat sebuah pistol tergeletak, dia pun berusaha meraih pistol tersebut dan berusaha untuk membantu ibunya dengan menembak seorang Esther. Max pun akhirnya menembakkan senjatanya, dan ternyata tembakan itu meleset, sehingga melubangi salju yang mereka pijak. Kate dan Esther pun jatuh ke dalam air, dan terjadilah perkelahian lagi di antara mereka berdua. Singkat cerita, Kate pun berhasil menenggelamkan Esther ke dalam air, dan saat Kate berusaha naik ke permukaan, ternyata Esther masih hidup dan berusaha mengelabui ibunya dengan meminta tolong. Kate yang sudah tidak bisa lagi dikadalin, langsung menendang KO Esther tepat di mukanya. Kali ini Esther pun benar-benar mati dan tenggelam ke dalam kolam salju itu. Kate dan Max pun selamat dan berpelukan. Film pun tamat. Iya, dalam film ini kita dapat melihat perjuangan seorang ibu, yaitu Kate, untuk menyelamatkan keluarganya dari bahaya. Menurut Mimin pribadi, film ini sangat menarik, di mana sang sutradara dari film Orphan berhasil membangun sebuah karakter antagonis yang kuat
dan disandingkan dengan tokoh protagonis dalam film ini dengan sangat apik. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sembarangan dalam mengadopsi anak jika tidak ingin keluarga Anda berantakan. Oke, sekian dari channel Mabok Film. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar Anda di bawah. Saya Tukang Mabok pamit undur diri. Bye.